Ya guys, balik lagi di channel gue Erko Gradi. Jadi apa nih, Faito nih. Ini kalau kalian udah nonton nih channel gue nih, ini tuh sebenarnya sambungan dari Project Beat yang ke-20. Gue bakal taruh linknya di atas supaya kalian bisa lihat video Project Beat 20 kalau kalian belum tahu. Nah, dan gue mau cerita sedikit. Kalau di Project Beat 20 itu gue ganti bearing Faito ini tuh karena ada permasalahan. Pas itu gue habis dyno motor dan ternyata nokernya oblak gimana maksudnya, jadi bola-bolanya itu pada hilang entah kemana gitu, hancur kayaknya di gaspol habis-habisan. Kira gue ganti pakai bearing Faito. Kenapa Faito? Sebenarnya gue bukan masalah mereknya sih, tapi emang bearing high speed gitu. Gue cari bearing high speed karena motor gue itu udah bukan di RPM biasa lagi, makanya pakai bearing ori Honda itu nggak kuat. Akhirnya ketemu bearing high speed merek Faito, dan ya syukur sampai hari ini gue pakai gaspol juga nggak masalah, nggak oblak sama sekali gitu. Dan gue mau cerita sedikit nih soal bearing Faito. Nah, bearing Faito ini tuh termasuk bearing C3 ya. Nah, ini kalau buat kalian belum tahu, ini jadi bearing high speed tuh biasa ada C3, C4, C5. Apa sih bedanya gitu? C ini clearance gitu. Jadi semakin besar angkanya kayak C4, C5, itu jarak ini retainernya sama outer race-nya itu kayak makin jauh. Jadi gesekannya semakin minim, putarannya semakin kencang. Nah, makanya bearing-bearing kayak C4, C5 itu kurang bagus gitu sebenarnya. Bukan kurang bagus malah performanya. Tapi buat durability-nya itu kalah sama bearing C3, karena bearing C3 ini lebih rapet antara retainer dan outer race. Tapi ya soal performa memang C3 itu kalah sama bearing-bearing C4, C5 gitu. Semua balik kegunaan sih. Kalian incer apa? Durability atau incer performance? Kalau gue sih incer durability, karena emang ini motor bukan motor khusus race, tapi ini motor kerja. Kalian lihat di story IG gue, di video-video gue gitu, gue ada bikin video-video berangkat ke tempat kerja. Dan ya ini udah ketahuan deh, these are crankshaft or engine bearing that can handle higher RPMs. Jadi ini bukan bearing noken kayak di video Project Beat 20, tapi ini bearing engine set. Nih gue kasih lihat depannya. Tara, banyak banget gils, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu Honda Beat engine bearing set. Gue pernah baca di beberapa artikel dan gue juga nanya beberapa orang yang ngerti, katanya memang bearingnya Honda Beat itu sama gitu. Maksudnya bearing mesin ya, itu sama kodenya buat beat karbu, beat starter kasar, sama beat EFT kayak gue. Yang beda itu beat 2020. Ya nggak tahu kenapa ya, beat 2020 yang baru ini memang kayak semua beda ya, like knalpot, bagian-bagian begini semuanya beda gitu. Oke, lanjut. Dan yang ketiga, ini terbuat dari teflon ya, kalau lihat tuh teflon bearing. Tuh, materialnya udah improve dia, power to weight ratio and reliability. Jadi untuk takaran berat bearing segini tuh powernya tuh udah mantep pol gitu. Less friction and rotating weight allows significantly faster engine response. Oke, jadi ini daya putar itu enteng, nggak berat sama sekali, nggak nahan, nggak ngeden, makanya dia bisa secara signifikan itu nambah respon kerja mesin. Precision engineer component, increase stability, lower operation temperature and vibration. Jadi gesekan-gesekan yang ada di bearing ini tuh diklaim low temperatur dan getaran. Jadi ya lebih bagus lah buat kerja motor. Ya begitu aja sih kalau dari bagian belakang ya. Tuh tulisannya lower operation, reduce internal friction, weight reduction. Makin malai. Oke, kita bahas bagian depannya. Ya, jadi gue cerita sedikit ya. Faito itu ada 2 seri ya, seri Lightech sama seri S720. Kenapa gue beli yang Lightech? Ya karena ini sambungan sih dari Project Beat 20, yang mana gue juga pakai bearing Lightech. Sebenarnya S720 tuh lebih mantep ya, tapi sebenarnya sama-sama bagus.
Yang membedakan S720 sama Lightech itu ada di bahan bearingnya. Di S720 itu bagian hitamnya itu mereka ngomong pakai serat bambu gitu. Jadi pas bearing ini kena oli itu nyimpen di serat bambunya itu. Jadi pas awal mesin nyala, oli belum kena bearing, oli yang ada di serat bambu itu udah langsung melumasi dia dulu. Makanya bearingnya tuh lebih awet, lebih loncer gitu, lebih licin. Yang Lightech ini enggak. Perbedaannya juga ya signifikan ya antara RPM-nya sih. Lightech ini tuh kerja maksimal cuma sampai 15.000 RPM dan optimalnya di 10.000. Sedangkan S720 itu maksimalnya di 20.000 dan optimalnya di 15.000. Ya kalau buat Honda Beat sih nggak nyampe sih 20.000 RPM. Limit gue cuma 10.000 sekian. Jadi pakai bearing Lightech ini memang udah performanya itu lagi on top, karena memang dia kerja maksimal di 10.000. Ini kalau kita lihat fisiknya nih, jadi ada kode-kodenya, tulisannya Lightech Phyto 6201, 620 berapa nih, 6302, dan ini kode-kodenya. Oke, jadi ya begitu aja sih kalau buat review bearingnya. Sekarang kita langsung pasang ke bengkel aja kali ya. Oke, jadi kita udah di bengkel seperti biasa, di sini lagi. Nah, di sini, dan gua mau pasang bearingnya. Bearingnya udah gua bawa satu set. Gua nggak sabar bongkar nih. Antriannya masih panjang. Semoga sih ngacir sih. Kayak pas terakhir gua ganti bearing noken aja tuh ada rasa perbedaan. Jadi kayak emang muter lebih tinggi gitu. Dan ngaco sih jadinya langsung ecunya settingannya. Mungkin karena beda selisih RPM kali ya, karena enteng bearingnya gitu pas muter. Ya nggak tahu nih, ntar gue pakai ganti malah satu set lagi sampai kruk asnya sama gardannya semua. Harusnya makin muter ngacir semua tuh. Ya semoga akselnya bisa naik lah setelah ganti bearing itu ya. Kita tunggu dibongkar. Akhirnya dibongkar dan terap. Tadi juga habis nyobain nih motornya nih, wih, bilang habis naik spek karena kemarin touring, jadi pakai Steher NMAX. Mantap juga sih ngacir. Tadi kita tes tarikan asoy. Oke, jadi motor udah kebongkar semua. Nih head udah copot, itu juga udah copot, piston udah copot. Wah, CV itu tadi copot semua, kipas-kipas tuh udah hampir trondol tadi. Ini bearingnya juga udah siap di sebelah nih. Bearing set. Ya, semoga mantap lah. Wah, ini pertama kali nih si Beat belah mesin. Tebak ayo mau ngapain? Mau stroke up ya? Ya enggak lah, ya kali. Ganti bearing aja bos. Ini motor bener-bener dipretelin loh. Semua dicopot. Oke, jadi ini bearing-bearing yang mau diganti nih. Ya, lanjut lah. Oh, 1, 2, 3, 4 itu ya. Ah, cakep. Bersih banget rasanya bagian itu. Iya, nggak kebakar. Oh, oleh garden berarti nyimpannya di situ ya. Mulus-mulus minyak. Kebetulan sekarang lagi jam istirahat.
sepi banget. Ini diistirahatkan dulu karena ada customer lain. Ini sih udah pasti nginep. Kemarin udah ngechat si Mas Eginya, Mas masuk UGD nih Mas, besok nih Mas. Ya udah, ini akhirnya masuk UGD. Oke, karena ini rame banget nih. Ada motor si Kevin, motor ya udah. Jadi ini ditinggal dulu, nanti bakal dibikin video-video kecilnya sama si Mas Egi nih. Oke, jadi begitu dulu videonya. Guys, jadi udah di bengkel lagi dan motornya tiba-tiba udah jadi aja. Mantap banget. Bearing udah di center ulang. Lahar-lahar bearing-bearing udah diganti, bearing noken, bearing apa? CVT, bearing look as. Tapi ya kelemahannya ini akinya emang drop. Tadi dicek cuma 11 sekian, jadi emang nggak kuat di starter. Masih disela juga dan suaranya berubah. Itu katanya karena emang settingnya udah ketemu di dial. Terus diburet ulang dan kompresinya naik dari yang dulu 10,4 jadi 11. Ini karena seher diganti sama dia dari 54,5 naik jadi 55. Begitu deh. Jadi ya begini aja video kali ini. Thank you kalian udah nonton, kalian udah ikutin. Kalau videonya standar, sorry karena gua nggak selalu ada di sini buat bikin videonya juga. Jadi progresnya ada yang ke skip. Dan thank you buat kalian udah nonton. Kalau kalian suka, kalian boleh like, kalian boleh share juga teman-teman kalian. Siapa tahu bisa jadi referensi buat orang lain. Dan buat video ridingnya, gue bakal bikin di lain hari ya. Thank you buat kalian udah nonton. See you guys in the next video.